Sabi pun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang pasien di Lampung positif terjangkit virus corona. Memasuki pertengahan bulan Maret, jumlah pasien demam berdarah dengue mulai menurun. Seorang kurir narkoba ditangkap saat sedang memesan makanan di warung di pinggir Jalan Lintas Sumatera, Lampung Tengah. Satu pasien asal Lampung tercatat positif terjangkit virus corona. Informasi ini diumumkan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto saat melakukan konferensi pers di Geraha PNPB Jakarta pada Kamis siang. Seperti dikutip dalam laman portal berita www.kompas.com, jumlah pasien positif corona hingga hari Kamis sudah mencapai 277 orang. Jumlah ini ada penambahan sebanyak 55 pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus corona dibandingkan sehari sebelumnya. Adapun dari 55 pasien itu yang terbesar berasal dari DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Ada juga satu kasus dari sejumlah wilayah lain, dan berikut data para pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus corona di Indonesia. Sementara itu, dikutip dari laman berita www.liputan6.com, jumlah pasien corona meninggal dunia sampai Rabu siang kemarin tercatat 19 kasus, dan berikut data korban meninggal dunia akibat virus corona di Indonesia. Seperti diberitakan sebelumnya, di Lampung ada 3 pasien yang dirawat di ruang isolasi yang tersebar di 3 rumah sakit berbeda. Ketiga pasien dalam pengawasan terduga terjangkit virus corona itu, satu dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung, 1 orang. Satu pasien dirawat ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Metro, 1 orang, dan 1 pasien lagi dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Ria Kudu, Lampung Utara, 1 orang. Nomor 1 untuk kita Provinsi Lampung kita sebut pasien nomor 1, ya 62 tahun laki-laki. Semua kita punya data, ya. Kebetulan kami di Provinsi Lampung begitu pasien sudah masuk dalam PDP, ya pasien dalam pengawasan, itu sudah secara melakukan tanya jawab dengan keluarga, itu sudah ada data nama-nama mana saja tatkala nanti pasien itu mungkin. Ari Susanto dan Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ya. Memproteksi penyebaran virus corona masuk ke Provinsi Lampung dilakukan sejumlah titik vital kedatangan, mulai dari Bandara Raden Intan dan Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Lampung Selatan. Seperti yang terlihat pada Rabu siang, seluruh penumpang yang baru turun dari kapal Roro di Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Lampung dilakukan pemeriksaan kesehatan. Satu persatu para penumpang yang baru datang di Pulau Sumatera dari Pulau Jawa dilakukan tes suhu badan. Kondisi berbeda bagi penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakahuni. Petugas ASDP Bakahuni menyediakan hand sanitizer untuk mencuci tangan bagi calon penumpang yang melakukan aktivitas memegang mesin saat membeli tiket penyeberangan.
Kampanye melawan virus corona juga ditunjukkan oleh para pegawai yang menggunakan peralatan sarung tangan, masker saat bertugas melayani para penumpang. Sejumlah spanduk tentang bahaya virus corona juga dipasang di sejumlah sudut kawasan Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Ya, kita sudah berkampanye ya, menyampaikan tentang adanya mitigasi corona ini dengan memasang banner, dengan spanduk, dan lain. Terus pembagian masker kepada pengguna jasa, kemudian juga menyiapkan hand sanitizer-nya, kemudian juga kita akan mengupayakan segera dilakukan disinfektannya, penyemprotannya, dan juga menyiapkan tentang klinik yang kita siapkan untuk ruang sterilisasi bila mana terjadi ada indikasi karena adanya suhu yang tinggi sesuai dengan SOP-nya kita harus sterilisasikan. Pencegahan penyebaran virus corona di dalam kawasan Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan ini juga melibatkan dari pihak kepolisian setempat. Seperti diketahui, Pelabuhan Bakahuni Lampung merupakan pintu utama keluar masyarakat dari Sumatera menuju Pulau Jawa dan sebaliknya. Setiap harinya, pelabuhan ini tidak kurang dilewati dari 1.000 kendaraan dan masyarakat. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Penetapan pemerintah terkait masa darurat penyebaran virus corona dengan meliburkan seluruh aktivitas sekolah dan menghindari keramaian berdampak pada tersendatnya ekonomi di Bandar Lampung. Seperti pantauan di Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada Rabu pagi. Meski berada pada masa darurat corona, namun pasar ini masih terlihat ramai. Aktivitas jual beli masih terlihat normal meski diakui oleh para pedagang ada penurunan jumlah pengunjung pasar. Terkait kondisi tersebut, pemerintah Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung mengklaim stok pangan saat ini masih aman. Stok pangan di Bandar Lampung masih mencukupi hingga masa darurat corona dicabut pada akhir bulan ini. Meski demikian, sejumlah komoditi pangan yang berasal dari impor terpantau mengalami kenaikan harga seperti bawang putih, bombay, bawang putih Cina, telur, dampak harga pakan impor ayam naik. Sebenarnya kalau masalah stok pangan lokal di Bandar Lampung masih nyaman, masih aman, tersedia. Namun walaupun ada kenaikan harga beberapa jenis barang, itu sebenarnya masalah perilaku konsumen. Takut, khawatir kalau ada masyarakat tidak boleh keluar. Mereka begitu keluar, sekalian beli yang lebih dari kebutuhan biasa, kebutuhan sehari-harinya. Stok beras dan bahan kebutuhan pokok lain saat ini dalam kondisi aman. Warga diharap tidak panik dengan memborong dalam jumlah terlalu banyak untuk stok pangan keluarga karena khawatir adanya kebijakan lockdown terkait corona. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Razia kendaraan boks pengangkut barang ini digelar petugas kepolisian sektor Kedaton bersama unsur TNI dan Koramil setempat di ruas Jalan Raden Gunawan yang berbatasan langsung dengan jalur lintas barat Raja Basa Bandar Lampung pada Rabu siang. Satu persatu kendaraan boks bermuatan barang ini diberhentikan petugas. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan barang muatan yang dibawa supir dengan tujuan Kabupaten Pesawaran hingga ke Kabupaten Tanggamus. Dalam pemeriksaan ini, petugas mensinyalir adanya oknum pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan penimbunan atau penyelundupan alat kesehatan berupa masker maupun sanitizer atau sabun antiseptik yang saat ini sulit didapatkan masyarakat setelah merebaknya penyebaran virus corona di Provinsi Lampung. Tak hanya masker dan sabun antiseptik yang menjadi fokus dalam razia pemeriksaan ini, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan barang muatan yang disinyalir digunakan untuk menimbun kebutuhan barang pokok rumah tangga. Apa ya kelihatan ini? Namun kita saksikan di lapangan, ternyata barang yang dibawa dari impor ini memang kebutuhan sehari-hari. Jadi belum kita temukan terjadinya penimbunan barang-barang yang langka di masyarakat. Contohnya hand sanitizer dengan masker yang saat ini dibutuhkan mengantisipasi
antisipasi merebaknya virus corona. Hingga akhir razia, belum ditemukan adanya kendaraan box pengangkut barang muatan yang disinyalir melakukan penimbunan atau penyelundupan alat kesehatan serta sembako. Petugas akan terus gencar melakukan razia serupa guna mengantisipasi kejahatan yang memanfaatkan kondisi darurat penyebaran virus corona. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.